Dasar kurang ajar, AFF nekat, lakukan hal bodoh dan konyol ini ke Timnas Indonesia, bisa-bisanya ditaruh pot 2 drawing di bawah Thailand dan Vietnam, serta disamakan levelnya dengan Malaysia. Timnas Indonesia langsung keluar dan mundur dari turnamen sampah kebanggaan towel, jadi tuntutanku sekarang juga. Hahaha, rasain kau, pelatih Timnas Brazil U17 tampak kecewa berat dan membuat pernyataan sangat aneh dan janggal usai ditinggal satu pemainnya yang lebih memilih gabung Timnas Indonesia. Publik auto dibuat bangga sekaligus tertawa melihatnya. Jelas didasari iri dengki dan sudah tak punya harga diri lagi. Media Vietnam tampaknya nggak terima Timnas Indonesia bakalan lawan negara besar Italia di turnamen top di Prancis, sampai buat pengumuman aneh dan super konyol kayak gini. Kasian banget melihatnya. Keputusan janggal dan aneh Filipina jelang lawan Timnas Indonesia di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Saking takutnya dengan Timnas Indonesia sampai lakukan hal bodoh kayak gini. Bobroknya dibongkar langsung oleh Pak Erick Thohir. Ini faktanya. Gokil jelas Piala Dunia 2026 semakin dekat dan di depan mata, satu pemain naturalisasi bernama Joel Pelupessy baru saja bawa Groningen promosi ke kasta tertinggi Belanda. Shin Tae-yong langsung ambil cepat keburu keduluan Belanda. Kah? Ini penjelasannya. Mentalnya benar-benar kelas Eropa. Hernando tantang bersaing keras dengan Martin Paes di posisi kiper utama Timnas Indonesia, sampai jujur berani katakan hal kayak gini di depan publik. Fans Timnas Indonesia langsung dibuat takjub dan kaget mendengarnya. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dasar kurang ajar, AFF nekat, lakukan hal bodoh dan konyol ini ke Timnas Indonesia, bisa-bisanya ditaruh pot 2 drawing di bawah Thailand dan Vietnam, serta disamakan levelnya dengan Malaysia. Timnas Indonesia langsung keluar dan mundur dari turnamen sampah kebanggaan towel, jadi tuntutanku sekarang juga. Di sisi lain inilah penjelasannya. Perhelatan bergengsi di jagat sepak bola Asia Tenggara, Piala AFF 2024, telah mengumumkan pembagian pot drawing fase grup yang memicu antusiasme tak terbendung di kalangan penggemar. Dalam kisah ini, Timnas Indonesia dipastikan berada di pot kedua, sejajar dengan rival abadi Malaysia yang akan mengukir kisah baru dalam persaingan mereka. Meski pada fase grup Garuda tak akan berjumpa dengan Harimau Malaya, namun jangan cepat berpuas diri. Nafas persaingan masih panjang karena jika keduanya mampu melangkah kokoh dari fase grup, pintu pertemuan mereka masih terbuka lebar di babak selanjutnya. Dengan format yang memikat, jika Indonesia dan Malaysia sama-sama meraih prestasi gemilang di fase grup, ada potensi besar bagi mereka untuk saling berhadapan di pertempuran mendebarkan di babak selanjutnya. Ini bukanlah sekadar pertemuan biasa, tetapi pertarungan antara dua kekuatan besar di kawasan sepak bola Asia Tenggara yang selalu menghadirkan tensi tinggi dan emosi yang membara. Piala AFF 2024 sendiri telah menegaskan dirinya dengan nama baru ASEAN Championship, menandakan semangat persatuan dan persaudaraan di antara negara-negara peserta. Dengan tanggal penyelenggaraan yang telah ditetapkan dari 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang, semangat para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola Indonesia tidak pernah padam. Tunggu saja, karena cerita epik Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024 siap menembus batas-batas yang ada dan mengukir sejarah baru yang gemilang. Sambutlah dengan antusiasme, dukungan, dan semangatmu yang menggebu di setiap langkah mereka.
Ayo, tunjukkan kebanggaanmu sebagai pendukung setia Garuda dengan berkomentar di bawah. Hahaha, rasain kau, pelatih timnas Brazil U17 tampak kecewa berat dan membuat pernyataan sangat aneh dan janggal usai ditinggal satu pemainnya yang lebih memilih gabung timnas Indonesia. Publik auto dibuat bangga sekaligus tertawa melihatnya. Felipe Leal, pelatih berbakat dari timnas Brasil U17, menyuarakan kebanggaannya atas kontribusi pemain diaspora, Welber Jardim, yang memperkuat timnas Indonesia U17 dalam panggung bergengsi Piala Dunia U17. Dalam ungkapannya yang penuh rasa hormat, Felipe menggambarkan kehadiran Welber sebagai sebuah kehormatan luar biasa bagi timnya. Begitu luar biasa untuk kami melihat salah satu pemain berbakat dari Brasil yang juga memiliki akar ke Indonesia siap memperjuangkan karier sepak bolanya, tutur Felipe dengan nada penuh apresiasi. Dalam kata-katanya, terpancar penghargaan yang tulus terhadap perjalanan dan semangat perjuangan Welber dalam mencapai impian sepak bolanya. Tidak lupa, Felipe Leal juga menyampaikan ucapan selamat kepada Welber Jardim sambil memberikan dukungan penuh agar Welber mampu menampilkan yang terbaik bersama timnas Indonesia. Dia akan mengukir sejarah dengan seragam tim nasional Indonesia dan kami semua di timnas Brasil mengucapkan selamat padanya serta mendoakan kesuksesannya bersama Garuda Asia, lanjutnya dengan jelas dan tulus. Dalam sorotan cemerlang dari pelatih sekelas Felipe Leal, tergambar semangat persatuan dan dukungan lintas negara memperkuat semangat perjuangan Welber Jardim dan seluruh timnas Indonesia U17. Mari kita bergandengan tangan, mengapresiasi keberagaman dan semangat juang dalam sepak bola, serta memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda yang mengejar impian mereka di pentas internasional. Ayo, berikan semangatmu kepada Welber dan timnas Indonesia dengan komentar di bawah. Jelas didasari iri dengki dan sudah tak punya harga diri lagi. Media Vietnam tampaknya nggak terima timnas Indonesia bakalan lawan negara besar Italia di turnamen top di Prancis, sampai buat pengumuman aneh dan super konyol kayak gini. Kasian banget melihatnya. Media asing dari Vietnam, Soha, dengan tulus mengakui peran negaranya dalam keikutsertaan timnas Indonesia dalam Toulon Cup 2024. Dalam laporan yang objektif, Soha menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, memilih untuk tidak mengirimkan tim muda mereka untuk mengikuti turnamen prestisius tersebut, sehingga timnas Indonesia mendapatkan kesempatan emas untuk mengisi posisi tersebut. Dengan berbagai alasan yang objektif, VFF telah memutuskan untuk menolak undangan dari panitia penyelenggara turnamen Piala Toulon 2024. Demikian tulis Soha, menjelaskan keputusan VFF yang mengawali rangkaian peristiwa ini. Sebagai respons, panitia penyelenggara kemudian mengundang timnas Indonesia untuk menggantikan posisi yang kosong tersebut, membuka pintu bagi Garuda Muda untuk merasakan panggung internasional. Soal keikutsertaan, setiap federasi memiliki kebebasan untuk mengirimkan tim muda mereka, mulai dari U17 hingga U23, sesuai dengan tujuan dan kebijakan masing-masing, lanjut Soha, dengan penjelasan yang menguraikan dinamika di balik pembentukan skuad turnamen. Dengan dipastikannya ketiadaan tim dari Vietnam, kesempatan emas pun jatuh ke tangan timnas Indonesia, yang dengan bangga menerima undangan tersebut. Namun, tantangan juga menanti di depan, seperti yang diungkapkan oleh Soha. Timnas Indonesia U23 mungkin menghadapi kesulitan dalam bertanding, mengingat ini merupakan turnamen persahabatan yang tidak resmi.
klub-klub bisa menolak untuk melepaskan pemain berkualitas untuk bergabung dengan tim nasional, jelasnya mengingatkan akan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh timnas Indonesia dalam persiapan mereka. Dalam laporan yang objektif, Soha membuka cakrawala untuk memahami dinamika di balik keikutsertaan timnas Indonesia dalam Toulon Cup 2024, sementara juga memberikan apresiasi terhadap keteguhan dan semangat yang mengiringi langkah-langkah timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan di panggung internasional. Ayo, tunjukkan dukunganmu kepada Garuda Muda dengan memberikan komentar di bawah ini. Keputusan janggal dan aneh Filipina jelang lawan timnas Indonesia di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Saking takutnya dengan timnas Indonesia sampai lakukan hal bodoh kayak gini. Bobroknya dibongkar langsung oleh Pak Erick Thohir. Ini faktanya. Erick Thohir menegaskan dengan tegas kepada para pemain timnas Indonesia untuk tidak menganggap remeh Filipina. Dengan serius, ia menyampaikan bahwa Filipina telah melakukan langkah-langkah besar dengan merekrut pelatih berpengalaman dari Belgia, Tom Saintfiet, serta membawa pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Dalam menghadapi Filipina, kita tidak boleh meremehkan mereka. Mereka telah mengambil langkah strategis dengan merekrut pelatih berpengalaman dari Belgia dan juga mendatangkan pemain-pemain Filipina yang bermain di luar negeri. Kita tidak boleh lengah, ujar Erick dengan suara yang tegas. Lebih lanjut, Erick memaparkan pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi tantangan dari Irak dan Filipina dengan tujuan utama adalah lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dengan sistem yang kompetitif, hanya 2 tim terbaik dari masing-masing grup yang akan melaju langsung ke Piala Dunia, sementara tim peringkat 3 dan 4 akan memperebutkan tiket tambahan. Kami harus mempersiapkan tim terbaik kami untuk menghadapi Irak dan Filipina agar kita dapat lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dalam persaingan ini, mimpi kita tentu setinggi langit, yaitu bisa tampil di Piala Dunia 2026 mendatang, tambah Erick dengan visi yang jelas dan ambisi yang membara. Dalam pesan-pesan inspiratifnya, Erick Thohir mengingatkan betapa pentingnya mimpi yang tinggi dan usaha yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan prestasi besar. Dia mencontohkan kesuksesan timnas U23 yang berhasil meraih posisi keempat terbaik di Asia sebagai bukti nyata bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan dengan kerja keras. Dengan semangat yang membara, timnas Indonesia dipacu untuk menggapai prestasi gemilang dan membanggakan bangsa di panggung internasional. Ayo, tunjukkan dukunganmu kepada para pahlawan hijau dengan menyemangati mereka di kolom komentar di bawah. Gokil jelas Piala Dunia 2026 semakin dekat dan di depan mata, satu pemain naturalisasi bernama Joël Pelupessy baru saja bawa Groningen promosi ke kasta tertinggi Belanda. Shin Tae-yong langsung ambil cepat keburu keduluan Belanda. Kah? Ini penjelasannya. Joël Pelupessy, kapten andalan FC Groningen, tengah meraih sorotan atas kontribusinya yang memukau dalam membawa timnya meraih promosi ke kasta tertinggi musim depan. Sebagai salah satu pilar tak tergantikan dalam skuad Groningen, Joël Pelupessy telah mengukir prestasi gemilang dengan mencatatkan 29 penampilan gemilang di berbagai kompetisi. Prestasi yang cemerlang ini telah menarik perhatian pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang melihat Joël Pelupessy sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah bersama Tom Hei. Dengan pengalamannya yang luas di kompetisi Eropa, termasuk Liga Belanda, Liga Inggris, dan Liga Turki, gelandang berusia 30 tahun ini dianggap memiliki potensi besar untuk membawa dampak positif bagi permainan timnas Indonesia.
Kini, mata dunia sepak bola Indonesia menantikan dengan penuh antusiasme kabar terkait proses naturalisasi Joey Pelupessy. Jika kabar tersebut benar, kehadirannya diharapkan dapat mengangkat kualitas permainan timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi. Dengan semangat yang membara, kita semua menanti-nantikan langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan Joey Pelupessy menuju seragam Garuda. Kisah ini tak hanya menjadi perbincangan di dunia sepak bola, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang bermimpi meraih kesuksesan di pentas internasional. Ayo sambut dengan hangat dan dukungan penuh kepada Joey Pelupessy dalam perjalanannya bersama timnas Indonesia. Mentalnya benar-benar kelas Eropa, Hernando tantang bersaing keras dengan Martin Paes di posisi kiper utama timnas Indonesia sampai jujur berani katakan hal kayak gini di depan publik. Fans timnas Indonesia langsung dibuat takjub dan kaget mendengarnya. Hernando Ari menanggapi dengan lapang dada mengenai persaingan di sektor penjaga gawang timnas Indonesia, terutama dengan kehadiran Martin Paes. Meskipun menyadari bahwa kehadiran Paes akan membuat persaingan semakin ketat, Hernando menyambut baik hal tersebut dan bahkan menyatakan keinginannya untuk belajar banyak dari pengalaman Paes. Mungkin persaingan akan semakin ketat dengan kedatangan Martin Paes, ucap Hernando dengan penuh kesadaran. Namun, bagi saya, itu adalah kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi. Saya ingin mengambil ilmu tambahan dari pemain sekelas Paes, tambahnya dengan tekad yang kuat. Meski menyadari bahwa posisinya sebagai andalan Shin Tae-yong mungkin terancam dengan kehadiran Paes, Hernando tidak memperlihatkan rasa takut atau kecemasan. Sebaliknya, dia menyambutnya dengan kedewasaan dan optimisme yang menginspirasi. Buat saya, ini adalah hal yang biasa. Kita akan bersaing, tapi pada akhirnya kita semua satu tim dan kita bisa belajar satu sama lain, ungkap Hernando dengan bijak. Saya merasa sangat terbantu dengan sikap suportif dari Martin Paes. Bahkan, dia memberikan komentar positif ketika saya mendapat penghargaan Player of the Match, ujarnya sambil tersenyum. Dalam semangat persaudaraan dan saling mendukung, Hernando menegaskan bahwa meskipun mereka belum bertemu secara langsung, dia sangat senang dengan kehadiran Paes di timnas. Ini adalah sikap yang luar biasa dari seorang pemain, menunjukkan bahwa semangat timnas Indonesia tidak hanya bersemangat di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Ayo, tunjukkan dukunganmu kepada Hernando dan Martin Paes dengan memberikan komentar positif di bawah ini. Menjala timnas Indonesia, PSSI berbicara target tinggi timnas Indonesia pada tembus menuju 100 besar ranking FIFA tahun 2026. Anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga percaya diri timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA pada tahun 2026 karena memiliki pemain-pemain berkualitas. PSSI berbicara soal target timnas Indonesia ke depannya karena bakal memperbarui kontrak pelatih Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang oleh PSSI karena telah memenuhi target yang dibebankan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil memenuhi target dengan membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Dengan akan diperpanjangkan kontrak Shin Tae-yong ini, pastinya akan ada kontrak baru yang dibebankan. Saat ditanya soal target yang akan dibebankan ke Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia ini, Arya mengatakan bahwa soal target ini pasti akan ada setiap tahunnya hingga masa jabatan Erick Thohir berakhir pada awal Februari 2027. Kami ngomong targetnya apa? Tolong masukkan kita semua.
Apa target yang kita capai 2024 akhir 2025? Apa yang harus dicapai 2026? Apa di tahun 2027? Ujar Arya Sinulinga. Menurutnya target setiap tahun diberikan karena saat ini skuad Garuda pun memiliki banyak pemain bagus dan berkualitas. Untuk itu bukan hal mustahil timnas Indonesia bisa mewujudkan apabila diberi target tinggi. Karena pelatihnya keren, pemainnya keren, PSSI-nya man support juga keren, ketumnya juga keren. Target kita apa? Tolong masukkan semua nih. Jangan kasih target rendah juga, kata Arya. Saat ditanya apakah target tembus 100 besar ranking FIFA pada tahun 2026 bisa diwujudkan. Hal ini karena PSSI memiliki target untuk bisa membawa timnas Indonesia bisa tembus 100 besar ranking FIFA. Menurutnya, saat kualitas timnas Indonesia semakin bagus, sudah seharusnya memasang target tinggi.